Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir pada acara sharing malam ini. Sharing menulis novel komik Nia no Haru. Dan terima kasih juga sudah membeli bukunya. Insya Allah bukunya bermanfaat ya. Untuk dibaca sendiri, untuk dibaca anaknya, untuk dibaca saudaranya, dan tentu saja untuk dibaca teman-teman. Apalagi yang punya keinginan untuk punya novel komik yang terbit di Subpublishing. Perkenalkan saya Lina akan memandu acara sharing malam ini mulai pukul 19.30 sampai jam 21 mendatang. Selama 1,5 jam kita akan berbincang seru dengan penulis novel komik dan juga editor dari Subpublishing. Teman-teman di sini ada dengan saya dan dari Insanikid ada 23 orang, 230 orang. Coba pemanasan dulu nih. Saya cek di kolom komentar. Coba teman-teman yang siap untuk mengikuti acara sharing malam ini, tuliskan siap dan dari kota mana. Ayo, siap dari kota mana? Tulis di kolom komentar, boleh. Asik, ada yang dari Bogor. Kak Ayu Wardati, siap dari Bogor. Ada Kak Anang, ada Kak Ratna dari Jepara, siap. Watun, wah, Frit siap. Keren, Watun, semangat sekali. Dari Jakarta, Depok, Bandung. Masya Allah, ternyata ini benar-benar teman-teman sudah pada semangat ya. Saya akan coba buka acara malam ini dengan sebuah pantun. Makasih ya teman-teman ya sudah memberikan kesiapannya di kolom komentar. Pantunnya di tangan penulis pena menjadi senjata, merangkai kata menjadi cerita yang hebring. Senangnya melihat antusias para peserta. Semoga naskah komik teman-teman nanti terbit di Subpublishing. Amin. Baik, ya. Baik teman-teman, eh pembicara kita sudah hadir ya. Di sini mereka adalah Tapea Abdullah. Teman-teman pasti sudah tahu, ternyata bukan satu orang, tapi mereka adalah dua orang sahabat yang LDRan. Pada jauh nih. Satu di Bandung, satu di Jepang. Mereka itu Teh Mita dan Teh Sri. Izin saya menyapa dulu mereka ya. Assalamualaikum Teh Mita. Mana wajahnya Teh Mita? Teh Mita sudah muncul? Udah, Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Siap Teh sharing-sharingnya. Deg-degan tapi siap ya. Kayak mau kemana deg-degan. Ya ini, aduh, Eh, luar Santai biasa Kak. nih. Pesertanya lebih senior kayaknya daripada saya. Kelihatan-kelihatan. Ada juga Teh Sri. Assalamualaikum Teh Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh. Asik, semuanya sudah siap. Ini Insya nanti Allah. setelah ini kita cek dari kakak Subpublishing sudah hadir belum ya nanti dilihat. Nah, teman-teman nanti acara sharing ini akan kita bagi dua sesi. Sesi pertama kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang seru dengan penulis Nomik Nia Noharu. Kemudian yang kedua bincang bersama salah satu editor di Subpublishing. Sebelum bincang-bincang, saya akan bacakan dulu kurikulum vitae dari Tafe Abdullah. Tafe Abdullah adalah nama pena dari Mita, Rahmita Aksanti, dan Pia Sri Akta Piani. Teman-teman boleh panggil Kak Pia, Kak Sri, boleh ya? Mereka ini mulai berkolaborasi menulis sejak 2018 dari jarak jauh Indonesia dan Jepang. Tuh kan benar ini LDR, tapi bisa bergabung. Keren ya.
Tapia bertekad untuk bisa terus menulis bacaan anak hingga dewasa yang menyenangkan dan menginspirasi. Saat ini karya Tapia yang telah terbit adalah seri Trio Amal Mulia jilid 1 sampai 3 dari tahun 2022 sampai 2024. Kemudian Petualangan Dola Bella Keliling Dunia tahun 2018 dan satu lagi Punah Pencarian Pesi Patoa yang terbit 2024. Yang terakhir pasti tahu teman-teman terbit di mana. Tapi nggak usah bilang-bilang. Baik teman-teman, kita langsung saja bincang-bincang. Dan nampaknya Teh dan Teh Mita juga sudah siap untuk saya ajak ngobrol. Banyak sekali nih pertanyaan yang muncul dari Jipom. Pertanyaannya tahu nggak? Itu kayak pertanyaan skripsi katanya. Pertanyaan yang mudah, namun jawabannya lebih mudah lagi insya Allah. Saya udah baca bukunya Teh. Buku ini Mia no Haru. Set. Saya juga punya bukunya. Mia no Haru, saya suka buku ini ya. Jadi ceritanya itu berkisah tentang seorang anak yang ingin bebas mencoba untuk membuka hijabnya gitu. Karena zaman sekarang ini ya banyak orang tua tuh yang sudah membiasakan menggunakan hijab kepada anaknya sejak kecil. Bahkan bayi-bayi ibu tuh dipakein hijab gitu. Di sekolah SD juga mereka dibiasakan untuk memakai kerudung. SMP juga sama, SMA juga sama. Walaupun pada akhirnya mereka kan di luar buka gitu ya, terserah mereka gitu. Berbeda dengan zaman dulu. Zaman dulu yang di SD, di SMP tidak memakai. Jadi ketika memakai jilbab itu sudah ada perasaan mantap gitu. Dia sudah tahu seperti apa harusnya. Nah ini cerita dari Mia Noharu ini berkisah mungkin emang bener ya zaman sekarang relate sekali dengan keadaan anak-anak zaman sekarang gitu. Mereka ingin ingin bebas, bebas karena mungkin belum terpancang kuat tentang arti di hijab itu sendiri gitu. Nah, pertanyaan saya, pertanyaan pertama ini, kenapa sih Teh gitu tema dasar mengambil tema ini apa? Kok kepikiran gitu pengen mengambil tema tentang ini? Kayaknya Teh Mita dulu deh boleh yang jawab. Silakan Teh Mita. Nanti Teh Sri nambahin ya. Bisa kurang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang tema ini karena kita ini kan sering ngobrol nih Teh ya. Ngobrol-ngobrol itu ngobrolin dari mulai ngobrolin anak, apalagi Teh Sri ini sekarang guru juga nih, guru kelas 5 ya? Apa kelas 6 Sri? Kelas 6 ya? Nah, ya kan juga sering menghadapi berbagai fenomena ya anak sekarang. Jadi memang kita juga melihat anak sekarang itu untuk sisi keilmuannya ya, pengetahuannya tentang hijab tuh udah banyak sekali gitu, jauh lebih banyak daripada kita zaman dulu gitu ya. Tapi di sisi lain mungkin dari sisi why-nya yang kurang ya, kenapa gitu ya harus pakai jilbabnya itu diskusi-diskusi itu kurang mungkin kurang mendalam didapatkannya gitu. Jadi ilmunya udah ada tapi pemaknaannya yang belum gitu. Sementara di sisi lain mereka juga mendapat apa ya masukan dari media sosial ya. Apa misalnya selebriti-selebriti yang buka hijab gitu atau apa gitu ya tokoh-tokoh di Ya, luar sana ternyata karena sekarang uh lebih banyak ya Teh ya, apa berita-berita tuh lebih mudah gitu dilihat oleh anak-anak kan ya. iya betul dan keluarga nggak bisa ngefilter begitu aja ya. Kalau dulu kan berputar di keluarga, anak mungkin akan ngobrol sama keluarganya gitu. Jadi bisa ngobrol. Kalau sekarang kita nggak bisa jamin anak-anak itu bakal mengeluarkan apa yang dia resahkan ke keluarganya ya. Dan ini juga respon keluarga ini juga kita coba di Miano Haru ini dari keluarga ayah dan ibunya. Si Mia pun tidak terbuka sama ayah dan ibunya di sini diceritakannya gitu. Kita eh, berangkat dari pengamatan itu juga ya ternyata banyak banyak anak juga nggak selalu mengungkapkan keresahannya pada keluarga gitu. Belum lagi biasanya mereka akan lebih senang nyari info dari peersnya gitu ya. Itu kenapa kita menuliskannya dalam bentuk sebuah novel, awalnya novel, berharapnya
Ya, karena kita juga, saya dulu pribadi juga belajar Islam pun dari majalah ya. Majalah Anida tuh. Teh Lina teh katanya penulis juga dulu ya di Oh majalah iya, Anida. Ya benar gitu sekali. masa-masa mudanya dari justru tahu banyak tentang Islam tuh, tentang why-nya, tentang how-nya itu justru dari media fiksi ya. Media fiksi ya itu ya. Baru setelah ada ketertarikan emosi karena membaca suatu cerita fiksi, rangkaian cerita fiksi, baru setelah itu mencari fakta-faktanya gitu sih kalau dari saya. Kalau dari Sri ada tambahan mungkin. Boleh, silakan Tesri ada yang mau ditambahkan. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih teteh semuanya. Ya, kalau dari saya sih memang berangkat dari mungkin beberapa gitu ya, anak-anak ya teman gitu yang memang sudah remaja yang mulai mengatakan aku tuh gak cantik loh kalau pakai kerudung gitu. Jadi kayak kehilangan kepercayaan diri gitu. Aku tuh nggak apa namanya nggak bisa ngikutin model gitu ya, tren yang sekarang gitu seperti itu. Apalagi ketika eh, beberapa anak-anak teman yang memang tinggalnya bukan di Indonesia gitu ya, di negara yang muslimnya minoritas gitu. Itu benar-benar perjuangan yang luar biasa gitu ya untuk orang tuanya bisa membuat bangga ya sebagai jati dirinya gitu. Jadi lebih ke sana sih, eh, yang awalnya ya kita ngobrol-ngobrol itu gitu. Dan ya sama ya dengan eh, Mita juga. Saya juga dulu termasuk yang banyak terinspirasi gitu ya, dan bahkan tahu oh, kalau pakai eh, apa namanya kerudung yang benar itu seperti ini. Nah, itu memang dari majalah gitu, dari bacaan-bacaan gitu ya, seperti itu. Jadi ya, jadi ingin mudah-mudahan itu bisa menjadi jalan lah gitu ya buat anak-anak remaja yang ada sekarang gitu ya, seperti itu. Wah, Itu. ini teman-teman ya, ini eh, misi yang bagus banget nih dari kedua penulis, berasal dari keresahan-keresahan dan memang pun membawa apa ya, membawa sesuatu yang mudah-mudahan di dalam sebuah karya itu bisa memiliki yaitu yang salah satunya daya ubah, mengubah seseorang yang asalnya tidak tahu jadi tahu dan yang asalnya juga mikir-mikir belum mantap jadi mantap untuk pakai hijab ini ya. Kemudian dilanjutkan pertanyaan kedua, ini bagaimana sih cara menyusun ide bersama? Dulu waktu membuatnya ini masih jarak jauh ya. Jadi Teh Sri di Jepang, Teh Mita di Bandung. Karena kalau misalkan satu kepala aja, itu kadang bisa, ah kayaknya maju ini deh alurnya, ah kayaknya ini. Ini ada dua, dan itu bisa jadi banyak gitu. Gimana itu menjadikan ide bersama itu sesuatu yang jadi istimewa? Gimana Teh? Boleh disambung Teh Sri? Kalau yang ini kayaknya saya udah pulang ya, sudah ke Bandung kayaknya. eh Ya, biasanya sih awalnya kita dari ngobrol-ngobrol keresahan tadi gitu ya. Terus ya biasanya yuk kita bikin inilah gitu ya, cerita gitu ya tentang hal ini. Biasanya sih mungkin kalau umumnya orang-orang akan mulai dari premis kali ya gitu. Tapi kalau kita seringnya tuh ngobrol-ngobrol kayaknya seru kali ya kalau tokohnya kayak gini gitu ya. Jadi bahkan kadang namanya udah muncul duluan. Kayaknya seru kali ya kalau dia temennya begini. Nah, setelah membayangkan yang seru-seru itu, baru kemudian kita agak lebih serius untuk mencoba membuat premisnya gitu ya. Terus buat sinopsis secara umum, outline yang kasar gitu, ya kasar lah gitu seperti itu. Ya di sini kita diskusi sih. Tapi Teh menariknya ini walaupun kita sama-sama di Bandung, selama proses pembuatan ini kita tidak bertemu sekalipun. Jadi tetap aja, tetap LDR walaupun sama-sama di Bandung tidak ketemu sekalipun, bahkan ketika tanda tangan kontrak itu
dikirim di gosen. Waduh, Jadi segitu sibuknya ya. Oh, nggak ketemu jadwalnya gitu ya. Jadi setelah kemudian jadi outline kasarnya, kita kira-kira sama-sama sepakat nanti kita tentukan siapa nih yang mau bikin pilot gitu. hmm. Biasanya sih yang bikin pilot adalah yang pertama kali mencetuskan ide. Iya. Jadi kalau misalkan mau mencetuskan ide berarti siap-siap nih bikin pilot. Nah, setelah kelihatan di bab pertama gitu ya, kita sudah sama-sama mantap dan saling-saling revisi, nanti kemudian kita akan lanjutkan itu biasanya gantian gitu ya per bab sesuai dengan outline yang sudah disepakati di awal sambil mungkin ada perbaikan-perbaikan. Tapi sebetulnya kalau untuk yang Miyano Haru ini memang Mita lebih banyak sih ini karena memang ketika di sini saya sudah mulai ngajar itu waktunya jadi jauh lebih sedikit gitu ya seperti itu. Jadi saya lebih banyak ke yang di Jepang-Jepangnya gitu ya seperti itu. Hmm. Ada episode pakai keke nggak tahu nggak pakai keke. Jadi aku pengen kayak gini, aku pengen gini gitu. Ada keseruan itu nggak ketika membuat buku ini gitu? Gimana Mit? Ada Mit? Aman, aman. Aman sih kayaknya sejauh ini. Biasanya kita hanya komen-komen gitu ya di buatnya kan bisa di Google Doc. Terus Hmm. nanti kalau sudah jadi kita komentar-komentar ya paling saling-saling berbalas komen aja sih. Kayak Oh iya, nerima revisian lah. sama. Gitu teh. Pertanyaannya dilanjut. Pernah terpikirkan nggak bahwa naskah yang ditulis ini bakal berjodoh dengan self-publishing? Kira-kira apa? Teh Vita coba Teh Vita. Nah, sebenarnya takjub sih. Masih waktu kita itu ya, waktu kita dinyatakan diterima juga masih, wah, Masya Allah, ternyata diterima. Karena Siap Publishing ini kan udah lama banget sebenarnya di di rak buku saya sejak zaman kecil udah ada gitu ya, Gema Insani ya, tapi siapnya masih baru ya. Ya jadi bersyukur gitu karena memang setelah dilihat-lihat memang yang paling sesuai ya untuk cerita reflektif seperti Mia ini ya memang Siap Publishing gitu ya. Mm-mm. Mungkin di penerbit lain nggak akan bisa se-smooth ini gitu ceritanya gitu. Mungkin jadi memang karakternya ternyata pas banget gitu. Saat saya menerima revisi dari editor juga, editornya memang sudah matang juga tentang pemahaman Islamnya, bingkainya seperti apa gitu. Pengarahan-arahannya ya memang karena sudah paham sekali gitu ya bagaimana cara menyampaikan nilai-nilai Islam ke publik remaja gitu. Jadi cocok aja gitu, pas banget, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ikut pun senang. Berapa lama nih Teh prosesnya dari awal sampai akhir buku ini? Gimana, Telina? Proses pembuatannya tuh berapa lama buat naskahnya? Oh, berapa lama ya? Seminggu Kalau kah? oh, Tiba-tiba CC keren. berapa ya? Setahun kayaknya sih ya. Iya. Setahun ya. Jadi memang awalnya ini kan diikutkan lomba hijab for sisters ya. Hmm. Nah itu teh dapat alhamdulillah 10 besar waktu itu. 10 besar. Nah kalau hijab for sisters itu emang kebut-kebutan sih 1 bulan ya selesai ya. 1 bulan selesai. Tapi memang ide untuk Mia sendiri tentang novel tentang bagaimana keinginan seseorang melepas hijab ini udah sejak lama sih. Udah kita pikirin gitu. Jadi biasanya kita kalau punya ide itu, kita bikin WA group dulu. WA group itu dikasih judul. Oh iya Kita iya. ada berapa WA group judul ya? Sedih. Ada Sesuai dengan 28. 28, judulnya ya. kita 28. Wah, Ya siap-siap 28. Dia berarti cuma bakal berdua. 28 buku. Siap. Iya, jadi kalau kita bikin tokoh-tokohnya dulu seseruan gitu ya. Habis itu ternyata udah bikin pilot. Ternyata habis pilot, macet, gak seru. Tinggalin dulu gitu. Tinggalin pindah ke grup yang lain ya. Tinggalin, pindah ke grup yang lain. Kalau Wah, ada ini ide, bisa jadi masukin grup. inspirasi nih buat teman-teman yang pengen duet-duetan tuh gitu tuh caranya bikin grup berdua, dikasih judul, kasih judul calon ininya bukunya.
Kalau macet loncat ke grup A, loncat ke grup B gitu kan sampai Z tuh. Iya bener, ini udah lebih dari Z nih teh. Wah, Entah yang mana yang berjodoh dengan penerbit. siap-siap murudul Ya, ya. Ah, ya, jadi pas ada momen lomba itu, oke deh kita ikutan gitu ya. Nah setelah itu, habis 10 besar, habis itu baru habis itu kan mau kemana ya naskahnya ya setelah udah memastikan bahwa udah memutus ikatan dulu sama yang GWP, terus kita mulai revisi, terus habis itu baru dimasukkan ke Gema Insani gitu. Mm-mm. akhirnya berjodoh. Terus Nah, dalam proses ini ya, setelah 1 bulan ini yang ada hampir setahun, tapi setahun kurang sih, alhamdulillah. dalam pembuatan ini ada nggak sih yang berkesan ini Mia Nonharu ini? Apa sih yang paling berkesan gitu? Dari Teh Mita apa? Kalau saya sih karena jadi tahu itu ya, banyak cerita tentang budaya Jepang. Berhubung Teh Sri ini yang udah tinggal bertahun-tahun di sana. Kalau saya kan di rumah saja. Nah, dengan cerita Miyano Haruki jadi tahu, oh ada kota namanya Sioux City gitu. Nggak melulu Tokyo dan Kyoto kan kalau orang luar taunya Tokyo, Kyoto doang gitu ya. Nah, sekarang jadi tahu tentang, oh ada Sioux City gitu. Terus saya itu tertarik juga pakai kota ini tempat tinggal Tesri dulu karena kata beliau ada aroma yang khas dari kota ini, Cek. Bener ya? Jadi Ya, jadi bisa. memberikan kesan ya. Jadi Heeh, jadi menitipkan kenangan dalam sebuah buku karyanya. Iya. betul. Iya, di situ jadi tahu kan tentang budaya Jepang, terus bagaimana ya tantangannya memang di sana ya. Kira-kira orang di luar negeri itu melihat hijab itu seperti apa sih gitu. Terus mungkin yang kalau buat saya yang berkesan juga itu adalah pada saat menyesuaikan. Jadi dari yang tulisan sebelumnya itu kan untuk SMA. Pada awalnya kita bikin novel settingannya untuk anak SMA. Sedangkan untuk Sharp ini kita ditantang untuk diminta untuk bikin untuk anak SMP gitu. Nah, itu kan dua karakter sebenarnya sangat berbeda, jadi kompleksitasnya berbeda. Nah, dalam proses itu seru juga sih, itu juga yang berkesan. Ya, itu benar-benar menarik ya. Dan poin ada bahasa-bahasa Jepang itu jadi nilai plus buat Nomik ini. Jadi anak-anak yang membaca tuh bisa nambah kosakata Jepang. Nggak kayak saya cuman, arigato gozaimasu. Itu aja. Sudah jam 8, kita akhiri dulu perbincangan ini ya. Dicek dulu sudah adakah dari Mbak Ika. Mbak Ika sudah hadirkah? Hadir, hadir teh, Mbak Ika Mbak, sudah hadir. Kak. Manggilnya teh, Mbak, Kak. Iya, Hadir. Assalamualaikum Mbak Ika, apa Waalaikumsalam. Mohon kabar? maaf, tadi ada sedikit kendala teknis, jadi sayanya telat. Ya, tidak apa-apa. Masya Sekarang sudah Allah. terlihat Mbak Ika. Mbak Ika sudah siap memberikan apa pemaparan sedikit-sedikit tentang ini Nomik di Insanikid. Nanti setelah Mbak Ika kita akan ada tanya jawab. Ah iya, boleh, boleh, boleh. Bismillah. Saya mau ngucapin selamat dulu ya buat Mbak Mita dan Mbak Sri, Mbak Sri, Mbak ini memanggilnya apa Mbak? Biasanya Sri, saya ngobrolnya Mbak Sri aja Sri katanya. aja Mbak nggak Sri ya. apa-apa. Mbak Mita dan Mbak Sri atas terbitnya Miyano Haru. Semoga bukunya dan juga pesan-pesan yang ada di Nomik ini bisa menyebar ke seluruh remaja di Indonesia bahkan bisa sampai ke Amin. luar ya. Karena pesannya itu insya Allah bermanfaat untuk remaja-remaja muslimah, eh, anak-anak yang baru-baru ABG ya istilahnya. Iya, itu. Eh, Langsung aja ya Mbak ya. Iya, boleh. Tentang nomik yang pertama mungkin saya akan sharing tentang nomik terkait dengan SHAP ya. Jadi SHAP ini bagian dari Gemain Sani. eh, Kelahirannya itu sebetulnya Gemain Sani dari dulu ada novel juga ya. Dulu pernah banyak menerbitkan novel, tapi sempat vakum
kemudian baru em, fokus lagi untuk memperbanyak novel dan nomik. Nah, kalau nomik ini baru tahun ini ya, tahun tahun ini dari prosesnya mungkin dari tahun kemarin ya, dari tahun kemarin. Nah, Shop ini yang mewadahi untuk nomik dan novel begitu. Nah, untuk nomik sendiri memang sasaran pembacanya itu kami mengambilnya yang di 13 sampai 15 ya. Nah, mungkin tadi Mbak Mita sempat menyampaikan sebetulnya awalnya buat SMA, tapi gimana ya Mbak ini caranya biar bisa buat SMP gitu, karena kita eh, melihat ada kekosongan yang memang betul-betul bacaan itu buat usia-usia itu begitu masih masih kurang banyak gitu. Nah, kita ingin masuk yang memang tokohnya itu di usia saya itu gitu. Kalau novel yang dibaca sama anak SMP mungkin banyak ya, biasanya novel-novel yang umum itu juga atau komik-komik yang umum itu sudah biasa dibaca. Tapi kita ingin menampilkan betul-betul memang oh iya ini anak SMP nih yang jadi tokoh utamanya begitu. Nah, eh, Masya Allahnya ini Mbak Mita dan Mbak Sri sangat kooperatif sekali untuk ya kita gimana nih menyajikan buat akhirnya jadilah ini Mia Noharu itu gitu. Mungkin itu tentang no, Mia Noharu ini ya. Kemudian eh kenapa nomik gitu ya? Ya, kenapa nomik? Karena kita pengen apa ya, biar anak-anak itu mau membaca gitu, enjoy gitu ya, biar kesannya itu tetap ada ringannya, nggak terlalu berat gitu. Nah, akhirnya muncullah oh iya nomik nih gitu. Kita coba untuk menerbitkan dalam bentuk nomik gitu. Mungkin itu ya Mbak, untuk awalannya. Mungkin ada Mbak bisa. Mbak Ika Mm-mm. mau tanya dulu. Ini Mm-mm. yang membuat naskah Nomik Miano Haru itu diterima sama publishing apa? Ini bisa jadi apa? Di kali teman-teman mau kayak gimana sih? Apa sih gitu? Kok bisa diterima gitu kan? Oh iya. Em, jadi memang dari ide ceritanya menarik ya Mbak ya. Em, Memang isu remaja saat ini itu kebetulan kami juga em, melihat gitu ada isu-isu tentang eh, pemaknaan kalau anak-anak pakai hijab itu ada yang cuman mungkin karena dibiasakan misalnya gitu kan Iya. oleh orang tuanya gitu. Terus mereka itu sebenarnya kenapa sih harus pakai hijab itu? Nah, itu tuh tidak belum semuanya. Kadang ada yang miss di situ gitu kan. Terus nah ketika ada naskah dari Mbak Mita dan Mas Rini, oh ini pas nih dengan isu yang memang ada gitu ya. Kalau kita bisa bilang mungkin eh, masalah masalah yang ada gitu ya, yang kita perlu untuk gimana ya caranya biar bisa menyampaikan pesan ke anak-anak remaja dengan cara yang gampang untuk mereka terima gitu. Nah itu ternyata pas nih, Masya Allahnya ada dari Mbak Mita dan Mbak Sri ini. Kemudian dikombin juga dengan eh, ada Jepang-Jepang. ke Jepangnya. Nah ya kan anak-anak juga ini ya eh, wibu wibu gitu. Kalau misalnya lagi anak-anak kadang ada kunjungan ke kantor itu kadang kan kita juga tanya-tanya ya mereka kan ke redaksi gitu kita tanya kalian sukanya apa gitu. Terus anime anime kalian wibu bukan gitu karena kita suka pancing-pancing gitu kan. Nah, itu kadang ada muncul yang emang memang sukanya yang ada yang berbau-bau Jepang gitu. Jadi em, mengkombinasikan antara mungkin temanya agak sedikit berat gitu ya kalau misalnya dilihat dari hanya tema satu sisi ini saja, tapi ketika digabungkan dengan
ada Jepang-Jepangnya, terus kemudian ada pertukaran pelajar. Itu kan artinya bahwa oh iya muslimah itu juga bisa loh gitu berkesempatan untuk ikut pertukaran pelajar kayak gitu-gitu. Jadi memberikan motivasi bahwa cita-cita itu tetap harus setinggi langit dengan tanpa meninggalkan eh, apa ya dia sebagai seorang muslimah gitu. Nah, Mm-mm. itu di situ Mbak ininya. Ya, jadi teman-teman yang punya, apalagi teman-teman yang masih banyak ya, yang belum diangkat tuh isu-isu yang beredar untuk usia-usia remaja, karena di Subpublishing ini juga kan baru beberapa romik ya Mbak Ika ya. Jadi ini teman-teman tungguin nih Mbak Ika sebentar lagi mau ngasih bocoran ya, tema-tema yang kira-kira uh, buat Subpublishing apa lagi nih gitu. Ayo Mbak, lanjut Mbak. Iya, iya. Jadi memang kalau untuk eh, Nomik sendiri gitu ya, kita itu berharap dan eh, mungkin misinya apa apanya ya, secara eh, konsep dasarnya gitu ya, kita ingin tema-tema yang dekat dengan remaja, terutama mungkin remaja awal antara usia 13 dan 15 tahun itu usia-usia peralihan mereka, eh, mungkin 12 juga kadang sudah ini ya, sudah mulai ya, mereka itu tidak mau dibilang anak-anak, tapi eh, belum remaja, masih remajanya juga masih ini ya gitu ya, masih baru gitu. Nah, biasanya itu ada eh, di beberapa tempat gitu. Kadang kalau misalnya kita memberikan buku anak gitu ke usia-usia misalnya 12, 13 gitu, mereka sudah tidak mau gitu karena menganggapnya diri mereka itu anak-anak. Tapi ya mereka juga kadang masih terlalu berat untuk mengonsumsi buku-buku yang untuk dewasa gitu. Jadi itu itu dasarnya dari kami menghadirkan nomik yang memang kita eh, memfokuskan gitu ya di usia 13 dan 15 tahun ini. Nah, untuk tema-temanya tentu saja yang sehari-hari yang dekat ya, sehari-hari dengan anak-anak gitu ya. Dengan anak-anak pra remaja apa ya namanya itu ya, remaja lah ya, remaja 13 tahun itu. Itu em, bisa saja tentang mereka tentang persahabatan gitu ya. Terus juga petualangan, ada unsur-unsur petualangannya biasanya mereka suka gitu ya. Nah, juga mungkin ini ya Mbak ya, kalau anak-anak usia segitu tuh kan suka yang ada masih masih suka juga yang ada berbau-bau, ada misteri, ada horor gitu. Jadi kita pengen gimana caranya kita memasukkan nasihat ke mereka gitu, atau nilai-nilai lah ya ke mereka gitu. Eh, tapi dengan uh, combine dengan sesuatu yang mereka suka atau yang mereka tertarik gitu. Jadi mereka mau membaca gitu. Jadi eh, tema-tema ke depan itu yang kita mau coba angkat itu ya, itu ada kombinasinya, ada yang di misterinya, ada di horornya, kemudian yang disukai anak laki-laki itu biasanya ada unsur hero-heronya. Nah, gitu. Ke- em, nah, di situ tapi tanpa meninggalkan pesan-pesan kebaikan eh, yang ingin kita sampaikan gitu ya, yang sesuai dengan memang visi misi kita secara umum Gema Insani gitu ya. Seperti misalnya tadi isu, misalnya kalau Mia Noharu ini dari Menteri ini, em, isunya tentang pergolakan batin seorang Mia ya, ingin ini itu
banyak ya apa ya pergulatan-pergulatan anak-anak yang usia segitu gitu ya, yang itu bisa kita capture dalam cerita, yang juga mereka enjoy untuk membaca, em, mendapatkan hiburan, tapi juga mendapatkan sesuatu yang positif gitu, tanpa mereka merasa digurui atau menasihati gitu. Karena mungkin anak-anak usia segitu juga sudah mulai anti kalau dinasihati ya. Mungkin ngerasanya mulai besar gitu, jangan disuruh-suruh mulu misalnya, atau eh, jangan boleh nggak boleh, jangan begini jangan begitu, mungkin seperti itu. Mungkin itu ya Mbak ya. Em, Apalagi ya. Ya kalau dijabarkan apa apa saja sih tema tema khususnya, mungkin tadi itu ya, kalau kalau saya rangkum ada tema besar yang ingin tema utama yang ingin kita angkat itu tema-tema tadi misteri, petualangan, persahabatan, terus juga horor, tapi horornya itu kita tetap tidak tidak main di yang ke arah syirik ya. Horornya itu horor-horor mungkin lebih ke ini ya, thriller ya, lebih ke thriller yang model-model seperti itu. Nah Mbak nanti Ira, ada ya, ya. mau saya share yang itu informasi sekalian? Oh iya, Informasi boleh boleh. Iya ya, iya iya iya, bentar. boleh. Oh iya, ini ada eh, nah ini ada pamflet kita pencarian naskahnya. Nah ada mungkin kita bahas dulu yang bagian nomik ya. Nah nomik ini secara rincinya seperti yang ter yang terlihat ya di screen, untuk 13 sampai 15 tahun. Mungkin anak sampai 18 juga masih bisa menikmati. Kemudian em, 160 halaman Word A5, teks novel A5 itu setengahnya ini ya, setengahnya A4. Ini untuk sebetulnya untuk memudahkan kita mendapatkan, oh halamannya sekitar segini nih gitu, biar tidak terlalu jauh nanti ketika jadi buku. Buku itu kan ukurannya 21 kali 14 kali 21, 14 setengah. Kemudian ada 15 halaman komik. Nah, ini mungkin agak sedikit updatean, berbeda dengan yang Miyano sebelum-sebelumnya ya. Eh, Komiknya agak kita kurangi, jadi ada 15 halaman. Dan komiknya ini eh, tersebar di setiap bab gitu. Terus juga dia komiknya ini berlanjut ya. Jadi bukan ada komik terus nanti di novelnya itu diulang lagi gitu, tapi komiknya ini bagian dari novel, novelnya bagian dari komik. Jadi berlanjut begitu, ceritanya berlanjut tidak berulang. Kemudian di awal setiap itu kita punya ada quote-nya gitu, quote yang pas lah untuk anak-anak usia remaja, usia 15, 13 sampai 15 ini. Kemudian eh, nah quote-nya ini selain di setiap bab kalau bisa ditambah juga mungkin untuk satu babnya mungkin dua kali ya, seperti yang satu untuk di depan, yang di awal bab, satu lagi bisa di tengah-tengah atau di akhir bab. Nah untuk temanya ini eh, di sini tuh ada self healing, ada eh, empati, ketahanan diri, ada adab, akhlak, ya pergaulan, tentang pergaulan, pergaulan bebas gitu. Itu tema-tema turunannya ya. Kalau tema utamanya persahabatan, misteri, petualangan, thriller, horor, horor komedi gitu ya. Ada komedi-komedinya sedikit. Biasanya anak-anak kan suka yang ada komedi-komedinya. Nah, highlightnya itu eh, di kami ceritanya jangan sampai yang ke arah syirik gitu ya. Terus juga
ke kita tidak main di time travel gitu ya. Misalnya time travel itu dia ke masa depan misalnya. Dia menjelajah waktu ke masa depan atau ke lalu gitu. Nah, ini berbeda dengan misalnya kalau kita ingin membuat cerita memang mm, apa ya futuristik ya namanya ya. Kalau misalnya kita Ya, memang membuat ceritanya adalah Indonesia 2045 misalnya gitu. Memang dari awal settingnya ada di 2045. Nah, itu boleh, itu nggak apa-apa gitu. Yang di kami tidak apa ya istilahnya yang tidak tidak masuk itu ketika si tokoh utama itu melakukan perjalanan waktu gitu. Gitu. Mungkin itu ya Mbak ya. Semoga jelas ting tung ting gitu langsung pada ini punya ide. Oh iya ini nih ide-idenya gitu ya. ya, semoga teman-teman yang Biasanya hadir kalau di sini, penulis ya, yang ada di biasanya sini, ini ya Mbak, kalau itu langsung ya, langsung idenya pada keluar gitu. biasanya sambil menyimak, sambil membayangkan tuh suka ada gitu. Makanya cepat-cepat ditulis, keburu menghilang lagi Iya. itu. Mbak Ika mau menyampaikan yang lainnya kah? Sekalian saya Iya, betul. sekilas mungkin di sedikit atau pertanyaan dulu aja ya Mbak ya. Nanti kalau misalkan ada nanti bisa dibahas. Ya, Oh iya, boleh. Baik, baik, baik. baik teman-teman, adakah yang akan ditanyakan dulu? Nih, teman-teman yang sudah punya ide-ide bisa raise hand boleh, biar kita langsung ngobrol aja. Kak Yustika, boleh raise hand kalau mau bertanya boleh. Jadi alhamdulillah sudah banyak yang hadir. Di kolom chat, nanti saya cek adakah pertanyaan. Oh ini langsung dibacakan ya. Kenapa tidak boleh time travel? Apa terlalu fantasi ya gitu? Tadi kayaknya Mbak Ika udah menyampaikan. Mungkin perlu diulang lagi Mbak. Oh iya, sebentar. Untuk teman-teman yang lainnya, boleh raise hand, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Atau misalkan punya naskah Iya, yang lain, untuk terakhir silakan Mbak. kita tidak mengambilnya karena kalau dalam Islam sendiri itu tidak ada pendapat yang itu uh, bagian dari berandai-andai yang tipis mungkin bisa mengarah ke arah situ. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi kami untuk amannya kami menghindar tidak mengambil tema itu gitu. Ya, Kak Yustika, mudah-mudahan sudah bisa dipahami ya. Adakah teman-teman yang mau raise hand, ngobrol langsung? Boleh dikasih kesempatan untuk 3 orang. Teh Linda mau ngobrol langsung? Ini ada pertanyaan dari Kak Fatimah. Kalau misal tidak pakai komik, bolehkah yang namanya nomik ya? Berarti ada novel dan komik. Nah, di Insani Kids sendiri ini tadi di self-publishing nomik, novel komik. Tapi kalau misalkan novel tanpa komik berarti yang usia besar ya, dewasa ya, Mbak Ika. Kayak Iya novel-novel yang betul, sekarang baru tuh yang punya karya Mbak Sinta Yudhisya sedang PO kan? Ya. iya betul betul betul. Jadi kalau mau novel saja itu di shop juga bisa. Nah itu untuk yang usia yang lebih besar, jadi 15 plus ya, yang bisa untuk dan lebih ke atas gitu ya. Itu bisa itu bentuknya novel gitu. Kalau untuk nomik karena emang novel komik ya, jadi ada ada komiknya gitu. Ya.
Nanti kalau misalkan yang pengen kirim novel kayak Kak Fatima itu bisa cek eh, di Instagram. Ada nomor Betul. novel yang sudah terbit. Coba bisa dihubungi aja tuh langsung admin dari Insanikid atau Publishing. Bisa langsung Iya, order. betul, betul, betul. Betul. Di Instagramnya Shop Publishing juga Iya, ada iya, pencarian naskah gitu. Nah, ada di situ ketentuan-ketentuannya ada iya. di situ untuk novel ya. Iya. Teman-teman yang ingin bertanya kepada Teh Mita, kepada Teh Sri juga boleh di kolom chat boleh, kalau raise hand boleh. Ini ada pertanyaan lanjut dari Teh Linda. Penulis harus komplit dengan ilustratornya atau ilustrasi nanti oleh ilustrator dari Shop. Ini untuk ketentuan teknis dari Naumik, Mbak Ika. Kalau pada dasarnya itu ilustrator dari kami, tapi kalau misalnya penulis ada rekomendasi, itu bisa disampaikan ke kami. Nanti kami lihat misalnya gayanya atau stylenya sesuai apa tidak begitu. Nanti kalau misalnya sesuai bisa penulis bekerja sama dengan ilustrator yang memang sudah biasa bekerja sama dengan penulis itu gitu. Ya, nanti Kalau Teh pada Linda bisa dasarnya itu dari kami. dikomunikasikan. Iya, Iya, betul. Betul. Kalau ya, misalnya belum ada eh, apa ilustrator yang bekerja sama, berarti kirim saja ininya naskahnya saja. Nanti kami yang akan mencari ilustrator. ya sudah ya Teh Linda ya. Sekarang pertanyaan dari Kak Paiko Himah. Sekarang tuh ada tren LGBT. Apakah itu bisa diangkat? Misal, bagaimana kisah seorang anak remaja menjaga dirinya dari suka sesama jenis? Itu kira-kira gimana Mbak Ika? Wah, Untuk ini Nomik bisa ya, banget ya. tema Iya, LGBT. menomik bisa banget Kak. Eh, Apalagi ini tantangannya dia em, temanya agak berat. Nah, kok kita bisa menyajikan dengan jadi lebih fun, ringan gitu, mudah diterima untuk anak-anak, untuk remaja ya, remaja 13 dan 15 yang mungkin eh, juga yang lebih dari itu bisa baca itu bagus banget gitu. Karena memang kami juga eh, konsen dengan masalah pergaulan ini ya, sebenarnya pergaulan remaja atau pergaulan bebas ini. Secara keinginan kita bisa juga untuk memberikan pandangan atau counter atau mungkin apa ya pemahaman kepada adik-adik kita, anak-anak kita gitu tentang hal tersebut gitu. Tapi dengan eh, melalui cerita gitu, tidak hanya melalui yang serius-serius gitu. Sangat-sangat bisa. Ayo kakak-kakak yang mau kak tadi siapa? Kak Kak Peg Faiko, pakai Kak Faiko ya Himah, itu raise hand. bisa. Boleh lanjut, mau ditanyakan lagi? Ya, halo Kak Faiko. Manggilnya Faiko ya? Pak Iko, Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah ya, senang sekali bisa join malam ini. Maaf kalau ini banyak backsound ini di rumah saya. Iya, mungkin sedikit ya kakak ya. Perkenalkan ya, saya Pak Iko dari Jember. Senang banget bisa join malam hari ini. Dan senang banget ada Gema Insani aktif juga ya. Nggak tahu saya aktif lagi atau sebenarnya dari dulu juga sudah aktif menerbitkan buku-buku untuk genre remaja. Karena saya dulu ketika masih mondok nyantri ya, jadi ketahuan usianya ya. Jadi dulu itu sekitar tahun 2000 ya, sekitar tahun 2000 itu buku-buku Mak Insan itu banyak novel-novel untuk genre remaja itu jadi bacaan saya gitu dan itu menginspirasi kayak ada tema pergaulan kayak gitu ya. Jadi hari ini senang banget karena emang bener banget untuk menasehati anak remaja lebih lebih masuk kalau lewat cerita gitu ya, nasihat dari orang tua ya.
harus bisa lebih besar lagi dan lebih banyak Kalau melihat. kenapa ya nak ini di Samarinda kan nggak usah bolak-balik lagi. Izin ini Ya. Ya, tadi saya tanya tentang tema itu karena emang di tengah remaja itu secara fakta emang banyak ya Mbak ya kasus suka sesama jenis itu gitu dan kayaknya remaja memang butuh panduan. Tapi tadi menulisnya kan harus ada yang menarik, nggak yang serius. Nah, mungkin dari Shap ini ada nggak kayak training kepenulisan gitu khusus untuk genre remaja ini? Langsung dijawab, Mbak Lina. iya, iya Mbak Ika bertanya mengenai apakah ada Ya, tadi silakan Mbak. ini ya, iya. Ini ada cihui kelas nih, Mbak. Mungkin ada mau mau membuat kelas bagaimana membuat tulisan yang remaja yang cocok untuk remaja atau kalau di perjenjangan ini berarti perjenjang D ya, Mbak ya? Maksudnya Ya, jenjang ya ya dari jenjang D ya, Mbak Lina ya. kalau Ya, SMA nah ini itu ada iya Mbak Lina, baca atau G. iya ada Iya, ada Mbak Lina, ada Mbak Mita, ada Mbak Sri juga yang yang membuat yang untuk remaja gitu. Barangkali mungkin mau membuat kelas gitu bisa bisa juga gitu. Kalau untuk saat ini memang dari SHAP sendiri belum ya. Mungkin nanti kalau misalnya ada penulis atau mungkin dari Mbak Lina atau Mbak Mita, Mbak Asri atau penulis yang lain ingin mengajak kolaborasi, kita kami eh, ke arah menerbitkan ke yang seperti ini gitu. Nah, untuk kepenulisannya eh, di penulis gitu, kita kolaborasi. Untuk kelas nanti Bapak Iko tunggu aja ya, semoga kedepannya bisa ada kelas. Saran saya untuk sementara ini sebaiknya supaya kita mengenal seperti apa naskah-naskah yang diterbitkan di Subpublishing itu, sebaiknya dibaca dulu banyak-banyak buku yang dari Subpublishing. Ya, jadi kita tuh mengenal juga gitu, oh naskah seperti ini ya yang ACC di Subpublishing gitu ya Mbak Ika ya. Jadi eh, layak untuk dibaca dulu buku-buku yang ada di Subpublishing gitu. Ya, betul betul. Gimana Bapak Iko? Sementara itu ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Sekarang lanjut ke ini kayak pertanyaan untuk tadi Teh Mita atau Teh Sri. Ini kan dulu naskahnya awalnya ditulis untuk GWP. Nah, cara amannya gimana kalau mau diterbitkan di penerbit selain GWP? Ntar submitnya GWP-nya dihapus atau gimana, Mbak? Nah, Teh Mita mungkin Teh tadi sepertinya sudah disampaikan ya, tapi nggak apa-apa diulang lagi aja deh. Teh Mita? Oh ya, Iya. wah. Ya, jadi sebenarnya yang di GWP itu platform bebas ya, jadi belum tentu diterbitkan di grupnya Kompas Gramedia yang punya GWP, sehingga kembali lagi ke kebijakan dari penerbit yang kita tuju. Kalau misalnya naskah Mia yang di GWP kita itu naskah yang lama sih, yang masih versi ikut lomba dan itu masih lebih kasar daripada yang novel ini udah lebih jauh jauh lebih halus ya, Sri ya. Jauh lebih halus, alurnya juga lebih tertata. Jadi udah sama sekali bisa dibilang banyak perbedaannya. Terus yang kedua yang jelas ditarik dari GWP. Jadi begitu naskah itu diterima, semuanya kita tarik, tinggal kita sisain bab satunya doang gitu. Terus kamu sambil kasih tahu ini udah terbit secara fisik di dengan judul ini gitu. Tapi nggak masalah dari platformnya sendiri sih nggak masalah itu kan hak kitanya gitu, hak kita sebelum ada kesepakatan dengan penerbit apapun itu hak kita sendiri gitu. Jadi mau kemana aja boleh. Iya. Begitu ya, Kakak. Siapa ini? Oppo F9. Untuk pertanyaan ke Mbak Sabira, jumlah minimal dan maksimal ditentukan nggak Mbak? Tadi ada ketentuannya yang sudah di
player ya, nanti playernya disampaikan di grup. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Ayu. Izin tanya Mbak Ika, untuk penilaian naskah berapa lama? Karena template balasnya kan sepertinya 3 bulan saja ya. Jika tidak dijawab dalam waktu tersebut, apakah otomatis ditolak? Kebetulan saya kirim naskah dari Juli, tapi belum ada kabar. Wah, ini curcol nih, nanyain naskah. Wah, iya. Mbak Ayu ketahuan. Mbak Ika, oh enggak. Silakan Mbak Ika. Oh, Mbak Ika belum dibuka. Ya, Oh iya, iya, memang untuk secara umumnya 3 bulan ya, 3 bulan maksimal untuk kabar naskah begitu. Tapi memang kadang kadang lebih dari 3 bulan kami baru mengabari gitu ya. Kadang ada yang memang otomatis 3 bulan itu eh, kalau belum ada kabar eh, mungkin belum belum ini gitu. Tapi kadang lebih dari bulan juga ada begitu ya. Ada yang oh ternyata ini eh, bisa nih kami proses begitu. Karena memang kadang eh, kalau misalnya sedang padat begitu, jadi antriannya lumayan gitu ya. Jadi bisa lebih dari 3 bulan. Gitu. Tapi kalau misalnya sudah lebih dari 3 bulan dan dari penulis ingin mengirimkan ke penerbit lain, kami persilahkan gitu ya. Atau kalau misalnya itu bisa ditanyakan ke kami kabar naskah saya yang ini, saya ngirim bulan ini judulnya ini bagaimana gitu ya. Meskipun mungkin kakak-kakak di sini juga ada yang pernah tanya dan kita masih jawabnya, oh iya masih antri misalnya gitu. Atau oh iya masih di tim misalnya gitu. Tapi setidaknya ada kabar gitu ya, ada komunikasi gitu, komunikasi dengan kami gitu terkait dengan kabar naskahnya itu. Gitu. begitu ya Kak Ayu ya. Lanjutkan pertanyaan dari Kak Mia. Apa pertimbangan pembagian naskah antara yang di highlight jadi komik dan bagian naskah novel? Ini maksudnya gimana ya? Pertimbangan pembagian naskah antara yang di highlight jadi komik dan bagian naskah novel. Maksudnya ketangkap nggak Mbak Ika? Jadi yang mana Oh sih yang iya, pasti dikomikan, yang mana novel mungkin ya? oh iya, ini ke saya atau ke Mbak Mita dan ke Mbak Sri ya? Ke sama aja ke Mbak Ika kayaknya bisa ya. Bisa dijawab. Iya, kalau kalau dari kami sebetulnya kami em, memberikan guideline-nya itu komiknya itu ada di awal bab gitu ya. Jadi ketika masuk ke bab baru lainnya dengan komik gitu ya. Nah, kemudian bagaimana supaya komiknya ini menarik tuh yang akan disajikan dalam bentuk komik gitu. Dan yang visualisasinya itu bakal seru nih dibuat komik. Nah, itu kami serahkan ke penulis gitu ya. Mau mengambil adegan yang bagian apa nih di awal bab biar lebih lebih membuat penasaran seru kalau misalnya itu dibuat secara visual menjadi komik gitu. Mungkin itu ya, Mbak. Iya. Jadi komik ini karena seperti Mbak Ika sampaikan tadi untuk anak-anak yang baru membaca panjang, dia dimudahkan dulu dengan membaca banyak gambar di awal bab ya. Jadi komik dulu baru tulisan, terus komik dulu baru tulisan. Jadi sebenarnya tergantung penulis ya. Jadi mau ceritanya seperti apa, yang pasti diusahakan di bagian awal itu menarik untuk anak-anak bisa lanjut untuk membaca novelnya yang tanpa gambar. Seperti itu mungkin ya Mbak Ika ya. Iya, betul, betul. Kemudian dilanjutkan, eh, maaf Mbak Ika, kalau dari segi gaya bahasa untuk usia remaja awal ini baiknya gimana? Lebih bahasa sederhana atau boleh bahasa untuk usia dewasa? Silakan Mbak Ika. Iya, bahasanya mungkin agak agak ya disesuaikan dengan usia ya Mbak ya. Jadi eh, tidak yang
seperti untuk orang dewasa banget gitu. Jadi memang lebih ringan gitu kalau dibandingkan dengan yang memang sasaran utama pembacanya itu adalah untuk orang dewasa gitu ya. Karena Ya, kita jadi mencoba ya, karena kita mencoba untuk bisa meraih remaja dengan berbagai tingkat bacaan ya mungkin ya. Kalau untuk remaja yang memang usia segitu tapi sudah biasa membaca, mungkin dengan bahasa-bahasa seperti novel dewasa itu nggak masalah buat mereka. Tapi kalau yang baru mau mulai suka membaca, nah itu mungkin terlalu berat gitu buat mereka. Jadi agak agak diturunkan gitu ya, istilahnya kalau dibandingkan dengan kerumitan bahasa untuk orang dewasa gitu. jadi yang diambil tuh standar yang remajanya gitu ya. Jadi yang usia bawahnya gitu. Supaya bisa dibawa baca oleh yang usia bawah, usia atas tentu saja boleh gitu kan ya. Iya betul betul betul. Nah, pertanyaan ini yang terakhir di kolom komentar, kayaknya pertanyaannya untuk Teh Mita boleh jawab. Untuk penulisan nomik, alurnya bagaimana ya? Menulis nomik secara utuh, mengidentifikasi bagian menarik untuk dijadikan komik, lanjut proses pembuatan bagian komik, finalisasi jadi komik, atau bagaimana? Dulu bikinnya Sri dulu gimana, nih. Teh Mita? Sri ini yang Oh, boleh. Teh Sri boleh. eh, Teh Sri boleh dulu. Gimana nih, Teh Sri awal bikin alurnya itu? Iya, kalau untuk bikin alurnya sih tadi sudah disampaikan. Jadi kita buat premis, sinopsisnya, dan kemudian ada outline-nya sampai akhir gitu. Dan memang kita di awal itu fokus di pembuatan naskah dulu gitu ya. Tapi memang di setiap awal bab kita sudah sediakan kotak-kotak storyboard-nya gitu. Tapi belum diisi sih biasanya, kita tulis dulu saja. Nah, nanti setelah selesai sampai terakhir, baru kita lihat-lihat lagi gitu. Ini kira-kira bagian mana yang enaknya akan kita jadikan komik. Kalau misalnya, wah kayaknya nggak ada nih, garing semua kan kalau mau dijadiin komik. Itu kita akan coba carikan adegan apa yang bisa jadi jembatan antara bab sebelumnya dan bab yang baru ini gitu. Tapi bikin penasaran gitu kan. Kadang-kadang ketika kita menulis novel itu suka, wah ini kayaknya seru nih kalau komik ya. Ada adegan komik itu kan misalnya agak lebay sedikit gitu ya. Atau misalnya ada, saya nggak tahu tuh bahasa Indonesianya apa, tapi kalau di Jepang tuh ira-irama yang di sini ada kayak tambah tanda tambah gitu kan. Kalau itu diceritakan di kata-kata kan sulit ya gitu. Tapi kalau di komik ada. Jadi begitu, jadi dilihat yang kira-kira bisa menarik, lucu gitu ya, biasanya kayak gitu. Atau kalau nggak ada, ya dicarikan yang bisa untuk mengisi di sana gitu. Itu bukan ya, Mita ya? Iya, Mbak Lis, apa mau raise hand ngobrol lagi? Jadi sebenarnya bisa, Mbak Lis nih penulis novel nih terkenal. Jadi sebenarnya bisa aja membuat novel aja dulu secara utuh. Nah, nanti bisa dicari ketika peralihan bab, bagian mana adegan-adegan yang kira-kira menarik untuk dijadikan komik. Mungkin gitu ya, Teh Sri ya. Sudah terjawabkah Mbak Lis? sudah Teh, makasih banyak. Iya, sama-sama. Terima kasih. Ada lagi teman-teman yang akan ditanyakan? Ini barangkali ada yang mau raise hand lagi. Mbak Ika, kalau misalkan di Publishing ini boleh nggak temanya katanya itu yang kayak pacaran-pacaran anak zaman sekarang gitu? Itu kan banyak ya komik-komik yang komik bukan Islami gitu. Tapi ada banyak pacaran si A dan si B atau cinta-cintaan anak-anak remaja gitu. Menurut Mbak Ika gimana tuh? Ada titipan pertanyaan tadi. Iya. Iya, kalau untuk tema percintaan kita nggak apa-apa, Mbak.
Bahkan tema sebelumnya yang di Miyano Haru itu kan ini juga ada ini ya, ada My, suka-sukaannya, ini ya My bumbu-bumbu Crush ya. suka-sukaannya ya Mbak ya, Iya, Mbak Mita tapi Basri. My Crush. Jadi memang memang untuk anak-anak usia itu kan juga eh, apa ya, hal yang menarik yang seperti itu. Yang sebelumnya juga bahkan kita memang mengangkat judulnya, em, dan itu menariknya waktu kita membuat judul itu tuh kita sempat ini, kira-kira anak-anak eh, ngerti nggak ya Minecraft itu apa? Kan memang anak-anak itu ya sudah bahasa mereka sehari-hari gitu. Dan ketika misalnya kita kasih ada ada judul ini nih, suka nggak gitu, mereka juga dengan malu-malunya, mau beli ini, mau beli ini gitu. Jadi memang untuk menarik anak-anak remaja itu memang tema-tema tentang apa ya, romance ya, romantis itu eh, masuk ya, terutama mungkin untuk anak-anak yang perempuan ya. Jadi kalau anak-anak laki-laki biasanya yang hero-hero gitu, yang eh apa, thriller, horor gitu. Kalau anak perempuan yang romance itu masuk gitu. Mungkin yang menjadi pembeda kita gitu ya dengan yang lain gitu. Ketika kita mengangkat tema tentang percintaan gitu, atau mungkin ada yang kayak pengen pacaran atau apa gitu, ujungnya itu tidak tidak supporting untuk pacaran itu gitu, tidak supporting untuk memperbesar rasa suka anak-anak untuk kemudian eh, ke arah pacaran gitu, tapi mengarahkan untuk ada loh hal-hal positif lain yang bisa dikerjakan di usia-usia kalian itu gitu. Terus kalau suka itu eh, gimana manage-nya gitu. Jadi lebih dikembalikan ke arah sana gitu, arahnya itu gitu. Satu lagi Mbak, kalau misalkan mengangkat isu-isu kesehatan, tadi kan tidak ada ya saya lihat di player kayak misalkan dia mengangkat isu-isu kesehatan usia-usia remaja kayak gitu. Itu masuk juga nggak ya? Karena di player tadi itu nggak ada yang sains, sains Oh kesehatan. iya, eh, tentang kesehatan itu memang, nah kalau di flyer itu kan ada yang komik infografis ya, tapi Ya, memang itu yang di bawah 12 tahun. Nah itu ada komik infografis yang Islami itu untuk tema-tema referensi yang fikih, tentang tajwid yang punya Mbak punya Mbak Lina ya, dan yang lain-lain gitu. Kemudian ada yang satu lagi gitu, kita akan memperbanyak juga yang tema sains. Sains ini bisa sains yang dilihat dari sudut pandang Islam, bisa juga yang secara umum gitu ya, tidak tema umum gitu untuk pembaca 12 tahun ke bawah gitu ya. Nah, kalau untuk nomik gimana? Nah, untuk nomik kalau misalnya mau mengambil tema tentang kesehatan remaja gitu, itu bisa sangat terbuka untuk mengambil itu. Nah, hanya mungkin saran kami tetap dipayungin dengan tadi tema-tema besar tadi gitu. Karena tema besar yang eh, kami cantumkan di flyer itu, sebetulnya tema besar itu adalah eh, apa ya, pembacaan sederhana kami tentang tema-tema yang biasanya anak-anak usia itu tuh eh, lebih cepat untuk suka atau tertarik untuk membaca gitu. Jadi itu yang kita jadikan payung, dan nanti di dalamnya itu mau ditambah tema turunan apa, nah itu bisa diatur gitu. betul betul. Tapi mungkin juga jangan terlalu banyak tema ya, karena kalau dalam satu apa tuh satu buku banyak tema, mungkin Mbak Lina dan kakak-kakak semua penulis bisa eh, sharing gitu ya. Dalam cerita itu maksimal ada berapa tema turunan sih yang bisa gitu, supaya jangan terlalu kok jadi tumpang tindih gitu. Gitu kan.
eh, lebih paham. Mbak-mbak dan kakak semuanya lebih paham dari saya. Iya, Mbak Ika. Dilanjutkan ini ada dari Kak Fatima tadi. Alhamdulillah tadi sudah baca bukunya, seru banget, Masya Allah. Oh, iya. Jadi menginspirasi bikin nomik katanya, jaga-jaga heran. Kalau boleh, kira-kira tips apa yang membuat nomik itu menarik dan seru? Ini coba dari siapa dulu? Boleh Teh Mita, Teh Sri. Nanti dua-duanya ngasih tips dari kacamata penulis membuat nomik yang menarik dan seru seperti apa? Alhamdulillah ya, senang banget dibilang seru. Takutnya seru sorangan. Serunya seru banget, Teh. Jadi banyakan itu. Ya apa ya? Mungkin yang pertama sih kayaknya emang mesti relate sama dunianya anak umur segitu ya. Itu satu. Terus kedua, jangan lupa unsur humornya ya. Itu wajib ada gitu. Jangan sampai nggak ada lucu-lucunya mah garing gitu. Jadinya ntar itu mah buat romance adult gitu ya kalau nggak ada lucu-lucunya gitu ya. Terus juga ada waktu bikin Mia Noharu ini, saya juga konsultasi dulu nih sama senior-senior, ikutan kelas-kelas untuk menulis anak jenjang D ya, CD gitu ya. Jadi memang ada perbedaan anak SMP dengan anak SMA itu gitu. Salah satunya pola pikir mereka. Kalau anak SMA dia lebih kompleks ya mikirnya. Kalau anak SMP itu lebih selonong boy. Cenah teh. Jadi anak SMP itu apa yang menarik buat mereka, ayo kita jalanin gitu. Contohnya di Mia itu, kan dia alasan dia pengen pakai pengen lepas hijab ya kita lihat teman-temannya juga kayak gitu gitu. Jadi hal-hal itu ringan-ringan aja gitu. Jadi hal yang ringan pastiin ada unsur humornya. Terus juga karakternya ya yang harus relate sama usia itu gitu. Itu kayaknya. Selebihnya ya mungkin dibaca aja apa yang menarik. Mungkin kalau kita baca-baca sebelum nulis tuh baca-baca novel yang lain juga, catat-catat apa yang menarik sih dari novel ini gitu. Cara ngebukanya gimana, cara menutupnya gimana gitu-gitu. Banyak baca sih. Iya, betul Akan sekali. sih tambahkan. Ada dari Teh Sri? Aduh, udah dihabisin gimana ya? Eh, apa ya kalau saya sendiri ya selain tadi relate gitu ya, juga mungkin ada hal-hal unik yang oh gitu ya gitu. Jadi kayak apa ya, dapat walaupun itu ceritanya fiksi tapi kayak dapat sesuatu yang baru dan kayak bisa pergi ke tempat yang baru gitu. Ya kalau saya sih mikir gitu gitu. Jadi ya bisa jalan-jalan lah gitu lewat dengan membaca gitu ya. Jadi eh, makanya kalau saya sih sukanya tuh pengen menghadirkan misalnya setting atau situasi yang kayaknya ini seru kalau misalnya kita eh, berada di sana gitu. Mungkin itu sih kalau dari saya. Oh ya, setting itu nomor satu ya kalau pas bikin novel itu ya. Kita waktu di Mia juga mikir ini titik apa nih yang seru ya. Di Mia itu ada sungai yang namanya Mia juga gitu. Kira-kira di sana gimana gitu. Dan kayaknya itu yang dijadikan judul juga ya peristiwa di situnya akhirnya. Ya, jadi menghadirkan tempat-tempat yang baru ya buat anak-anak. Karena anak-anak zaman sekarang itu emang lebih melek sama dunia global ya daripada kita ya. Jadi ya mudah-mudahan itu juga nambah daya tarik. Nah, Kak Fatima sudah jelas ya. Itu tadi dari kacamata penulis. Kita dengarkan dari kacamata editor. Menurut Mbak Ika, kayak gimana sih? Mbak Ika tuh banyak banget baca naskah-naskah yang masuk gitu. Menurut Mbak Ika yang menarik dan seru itu seperti apa? Silakan Mbak. Hmm. Iya, baik. Ya, kalau dari kami di redaksi, di editor yang paling seru atau paling menarik itu
relate-nya dengan anak-anak itu, anak-anak zaman sekarang itu kerelatan, mempunyai kerelatan yang lebih eh, terasa begitu ya, gitu. Kenapa seperti itu? Karena memang sasaran pembaca kita itu adalah mereka gitu ya. Jadi kita berusaha untuk, iya kalau kita kita berusaha untuk cara pandang anak-anak itu seperti apa sih gitu. Misalnya tadi yang disampaikan Mbak Mika tadi ya. Oh anak-anak sekarang tuh ternyata begitu ya gitu. Kalau eh, kita sebagai orang yang sudah dewasa, saya pikir anak-anak usia segini tuh kayaknya belum ini deh, belum tahu beginian gitu. Oh, ternyata enggak gitu. Bahkan mereka lebih, ya relate-nya dengan eh, kehidupan anak-anak. Jadi eh, pembaca anak-anak itu eh, semakin luas anak-anak yang merasa relate dengan tema yang kita sajikan itu semakin menarik. Kemudian juga yang membuat anak-anak atau remaja ini merasa penasaran, juga biasanya yang memicu adrenalin mereka juga ya, memicu adrenalin, rasa penasaran, rasa eh, apa apa ya, ya mungkin rasa penasarannya itu ya tadi ya, rasa penasaran gitu. Nah itu juga tema-tema yang kadang gitu kita juga ada unsur-unsur yang ini nih apa ya, tentang kita ingin menyampaikan tentang nilai ini nih ke anak-anak gitu, tapi dalam bentuk cerita. Nah, ketika misalnya ada penulis yang mengirimkan ke kami, oh ini nih sesuai nih yang ingin kita sampaikan, ada penulis yang mengirimkan ke kami sesuai dengan ini kita gitu. Ah, itu juga juga menjadi salah satu apa ya, bagian yang menarik di kami gitu ya. Itu menjadi satu poin juga bahwa oh ya kami sedang mencari tema tentang ini, terus kemudian ada yang penulis yang mengirimkan gitu. Mungkin itu ya, Mbak ya. Ya, Kak Fatima sudah sangat jelas sekali ya. Ini tips-tipsnya dari kacamata penulis seperti apa, dari kacamata editor seperti apa. Jadi tinggal teman-teman yang hadir di sini tinggal semangat mengeksekusi ide-idenya yang sayangnya sudah banyak tuh di kepala. Kalau tidak ditulis nanti bisa ngebul, meledak. Jadi harus segera ditulis. Nah, sekarang waktunya sudah jam 20.55, 5 menit lagi. Untuk mengakhiri acara ini, boleh ya kalimat penutup dari teman-teman penulis yang dapat menyemangati teman-teman para peserta yang hadir spesial pada malam hari ini supaya mereka semangat untuk mengirimkan karyanya juga ke Subpublishing. Boleh, Mangga, Teh Mita dan Teh Sri. Mangga Teh Sri dulu. Aduh, apa ya? Ayo Ibu Guru berikan semangat untuk kami supaya kami juga naskahnya bisa terbit di Subpublishing. Aduh, saya juga ini selalu disemangati oleh oleh Mita ini untuk menulis. Ya kalau saya sih gitu ya ke diri saya sendiri, apa yang selama ini memotivasi saya untuk menulis itu lebih karena saya dulu merasa mendapatkan hidayah gitu ya, secara tidak langsung itu dari tulisan gitu ya. Ya datangnya dari Allah, tapi saya merasa itu dari tulisan dan kita nggak pernah tahu mungkin gitu ya dari salah satu tulisan kita itu bisa menjadi eh, jalan datangnya hidayah untuk seseorang di entah di mana gitu ya. Mudah-mudahan itu yang akan menjadi tabungan kita gitu ya untuk di akhirat nanti. Kalau itu sih saya gitu ya, untuk diri saya sendiri. Itu saja sih kalau dari saya. Dari Teh Mita,
Kalau saya bingung mau ngomong apa, masih belajar juga. Paling saya bacain ya salah satu quotes yang di Miyano Haru ya. Di bab Sayonara. Setiap orang yang ditakdirkan untuk bertemu dengan kita, Allah kirimkan untuk memberikan hikmah dan pelajaran. Jadi saya yakin sih semua dari kita pasti pernah ada titik di mana kita mendapatkan sebuah hikmah dan pelajaran. Jadi kalau buat saya menulis itu ialah salah satu cara untuk berbagi ya, berbagi hikmah yang sempat mampir ke kita agar hikmah itu terus mengalir. Gitu aja. Terima kasih Teh Mita, Teh Sri untuk kata-kata terakhirnya. Jadi intinya teman-teman, semangatlah untuk menulis karena dari menulis itu kita insya Allah berbuat mengalirkan kebaikan yang insya Allah kebaikan itu akan sampai kepada orang banyak dan akan kembali kepada kita kebaikannya itu sendiri gitu ya. Amin, amin. Nah, eh kurang 2 menit, tapi sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi kan, karena tadi sudah ditutup. Terima kasih saya ucapkan kepada Teh Mita, Tesi, kepada Mbak Ika. Terima kasih banyak sudah hadir, sudah menyampaikan informasi kepada teman-teman yang hadir di acara sharing ini. Mudah-mudahan sharing kali ini membuka wawasan teman-teman, memberikan semangat untuk mengirimkan naskahnya ke Sapublishing. Mudah-mudahan nanti dari para peserta di acara ini ada banyak naskah yang terbit ya Mbak Ika. Semoga. Dan kayaknya Mbak Ika menunggu kan ya Mbak Amin, Ika. kami tunggu. Tambahan sedikit informasi Iya, ya Mbak Lina ya. iya boleh. Kalau untuk nomik itu ya emailnya yang di flyer itu. Nah, insanikids@gemainsani.co.id itu kalau untuk nomik shop ya. Kalau untuk novel itu dikirimnya ke redaksi@gemainsani.co.id gitu. Oh iya. Nanti teman-teman yang Iya, tidak jadi sempat menulis nanti uh, dituliskan di grup. iya, iya. Dan kalau untuk yang uh, naskah lain-lain yang Insani Kids juga ada yang di flyer itu. Iya. Berarti beda ya nanti yang untuk nomik dan untuk yang komik anak-anak gitu kan ya. Yang beda yang novel. Kalau nomik sama. Oh iya, Nomik nomik dan sama yang insani. yang beda novel. Barangkali tadi ada kakak-kakak yang tanya tentang novel Oh ya. iya. Nah, itu alamat emailnya berbeda. Hmm. Ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Ika. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada acara ini. Sekali lagi saya ucapkan, saya doakan semoga setelah acara ini teman-teman mempunyai banyak insight dan semangat untuk menulis. Dan karena saya lihat tuh banyak teman-teman di sini yang pada jago-jago menulis novel. Mereka sebenarnya tinggal eksekusi. Mudah-mudahan diberikan ide-ide dan dimudahkan eksekusinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup acara sharing malam ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.